Berita Timnas Indonesia terbaru hari ini. Namun, sebelum lebih lanjut, mohon kiranya untuk klik subscribe terlebih dahulu agar kamu tidak ketinggalan berita terupdate seputar Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI meminta penampilan Garuda Asia saat melawan Filipina dievaluasi. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan belum puas dengan penampilan Timnas U16 Indonesia saat melawan Filipina di laga perdana Piala AFF U16 2022. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai para wartawan setelah pertandingan Timnas U16 Indonesia melawan Filipina di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Minggu 31 Juli 2022. Pada laga perdana tersebut, Timnas U16 Indonesia berhasil menang 2-0 atas Filipina. Meski menang, Timnas U16 Indonesia belum tampil memuaskan di laga tersebut. Para pemain Timnas U16 Indonesia masih melakukan kesalahan sendiri dalam mengumpan. Selain itu, jaga gawang malam itu masih panik saat menguasai bola. Belum lagi, finishing dari para pemain depan juga tidak terlalu tajam di laga perdana kali ini. Karena itu, publik belum puas atas penampilan Timnas U16 Indonesia malam itu. Muhammad Iryawan segera meminta Indra Syafri selaku Direktur Teknik untuk mengevaluasi permainan Timnas U16 Indonesia malam itu. Kelemahan harus segera diperbaiki, baik itu bagian belakang, ada blunder goalkeeper dan penyerang, ujar Muhammad Iryawan di hadapan wartawan usai pertandingan lawan Filipina. Kita lihat kiper masih belum percaya diri. Tadi hampir saja masuk ke gawang kita. Operannya juga tidak pas ya. Kedua, yang belakang sering muter-muter di belakang. Itu sangat berbahaya, akhirnya dibuang bolanya. Saya minta ke direktur teknis untuk diperbaiki. Jangan dipotong-potong dan disampaikan ke anak-anak bahwa kita di pertandingan berikutnya bisa lebih baik lagi. Lanjut Muhammad Iryawan. Masalah berikutnya yang menurut Muhammad Iryawan harus diperbaiki adalah aspek fisik dan blunder penjaga gawang. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu meminta agar hal itu tidak terulang kembali agar tidak kemasukan di pertandingan berikutnya. Pada laga berikutnya, Timnas U16 Indonesia akan bertemu dengan Singapura pada 3 Juli 2022. Bima Sakti sempat ingin daftarkan Marcus Horizon dalam daftar skuad Timnas U16 Indonesia saat alami krisis kiper. Bima Sakti mengaku sempat ingin mendaftarkan Marcus Horizon ke dalam daftar skuad Timnas Indonesia U16 untuk agenda Piala AFF U16 2022. Hal itu disampaikan Bima Sakti tentunya dengan nada bercanda seusai laga Timnas U16 Indonesia versus Filipina Minggu 31 Juli 2022. Duel Indonesia versus Filipina merupakan laga grup A Piala AFF U16 2022 yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Pertandingan tersebut berakhir 2-0 untuk kemenangan Timnas U16 Indonesia asuhan Bima Sakti. Seusai laga, Bima Sakti sempat menyebut nama Marcus Horizon ketika mendapat pertanyaan soal blunder kiper Timnas U16 Indonesia Andrika Patir Rahman. Blunder Andrika terjadi pada pertengahan babak kedua. Andrika nyaris menciptakan gol bunuh diri karena ragu-ragu melakukan sapuan bola. Ketika ditanya soal blunder Andrika, Bima Sakti memilih memaklumi karena tahu semua pemain pasti gugup pada pertandingan pertama. Bima Sakti kemudian menceritakan kondisi kiper Timnas U16 Indonesia menjelang Piala AFF U16 2022. Mantan pemain Persema Malang itu menyebut Timnas U16 Indonesia sempat mengalami krisis kiper pada masa persiapan sebelum Piala AFF U16 2022. Krisis kiper itulah yang membuat Bima Sakti sempat terpikir mendaftarkan Marcus Horizon. Sebagai informasi, Marcus Horizon merupakan mantan kiper Timnas Indonesia senior yang pernah membela banyak tim top tanah air mulai dari PSMS Medan, Arema hingga Persib Bandung. Marcus Horizon saat ini bertugas mendampingi Bima Sakti di Timnas U16 Indonesia dengan menjabat sebagai pelatih kiper. Untuk kiper kami sempat mendapatkan ujian. Kami memiliki 4 kiper dan 3 yang kami daftarkan, kata Bima Sakti. Irkam sempat cacar air, dia termasuk kiper utama juga. Kemudian Andrika ini dia baru. Satu lagi kiper kami sempat cedera, ucap Bima Sakti.
Jadi, kami sempat ingin mendaftarkan Coach Marcus Horizon karena kami hanya memiliki satu kiper, tutur Bima Sakti sambil tertawa. Lebih lanjut, Bima Sakti menyebut Andrika Pahtiraman sebenarnya baru bergabung dengan timnas U16 Indonesia sekitar 1 pekan menjelang turnamen. Faktor adaptasi yang terlalu singkat membuat Bima Sakti memaklumi kesalahan atau blunder yang dilakukan Andrika. Komentar Asnawi Mangkualam soal Aremania datang pada laga Ansan Greeners. Pihak timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, mengetahui ada penggemar Arema FC, Aremania datang mendukung pada pertandingan Ansan Greeners. Asnawi Mangkualam baru saja mencetak gol keduanya saat pertandingan melawan Jeonnam Dragons pada Kalik 2 di Stadion Ansanwa Minggu 31 Juli 2022. Mantan pemain PSM Makassar itu mencetak gol pertama dalam kemenangan 3-0 atas Jeonnam Dragons. Saya sangat senang kami menang hari ini dan kami mendapat 3 poin di pertandingan kandang kami, ujar Asnawi Mangkualam. Pada pertandingan pekan ke-28, Ansan Greeners memberikan tema Indonesia Day. Yang menarik adalah adanya penggemar Arema FC, sementara Asnawi yang pernah bermain di PSM Makassar tidak memiliki hubungan dengan Arema FC. Asnawi pun mengetahui bahwa ada Aremania datang untuk mendukungnya. Ia berterima kasih atas dukungan tersebut. Saya tahu ada penggemar Arema, ujar Asnawi. Terima kasih banyak telah datang sejauh ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sangat senang ketika banyak penggemar datang dan untuk saya itu adalah kebahagiaan. Fakta bahwa para penggemar datang juga merupakan motivator. Saya juga sangat senang karena saya dapat memberikan hadiah kepada penggemar saya sebagai imbalan atas penampilan saya yang baik, ujarnya. Sintayong memuji Asnawi Mangkualam usai cetak gol lagi di Ansan Greeners. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, memberikan pujian kepada Asnawi Mangkualam yang kembali mencetak gol bersama Ansan Greeners. Asnawi Mangkualam kembali mencetak gol dalam kemenangan 3-0 Ansan Greeners atas Jeonnam Dragons di Ansanwa Stadium pada laga lanjutan Kalik 2 2022. Asnawi Mangkualam cetak golnya ke gawang Jeonnam Dragons pada babak kedua, tepatnya menit ke-59. Bermula dari pergerakan Asnawi Mangkualam ke dalam kotak penalti, dia lalu melakukan sepakan kaki kanan. Berkat golnya melawan Jeonnam Dragons, Asnawi Mangkualam mendapatkan sanjungan dari Sintayong. Asnawi bermain sangat baik kemarin, tulis komentar Sintayong dalam unggahan Asnawi Mangkualam di Instagram. Selain Sintayong, pelatih Ansan Greeners Lim Jong Hyun juga memuji performa Asnawi. Namun, Lim Jong Hyun menilai Asnawi masih bisa memperbaiki penampilannya bersama Ansan Greeners.